Pakistan, brother. Pakistan, brother. Azhar. Yes. Are you Muslim? Yes, Muslim. Muslim. Why are you Muslim? Very nice. You from? You from? Yes. From Earth. From Earth. Okay, very nice. My friend, I am follow you or follow back. Aduh, teman-teman. My Azhar. friend, follow back. Azhar. Yes, my friend. Okay. Do you speak English? Yes. Okay. Why are you Muslim? Yeah, Muslim. Yeah, why? Why are you Muslim? Very. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Sulaiman. Oke, Sulaiman. Ya, Sulaiman. Iya, minum kopi dulu, Bang. Minum kopi pagi hari warapa. Masya Allah ni'mada. Berat sudah. Ya, gimana Sulaiman? Gimana? Ya gimananya gimana? Gimananya gimana? Ya, pertanyaannya tidak jelas. Nanya gimana? Iya, Anda naik ke sini itu ada apa gitu loh. Ya, saya mau naik. Mau Terus? bertanya. Ya, kenapa Anda masih Kristen itu aja? Oh, kenapa saya masih Kristen? Baik. Kenapa saya masih Kristen? Karena saya mempunyai pengharapan. Harapan saya apa? Harapan saya gimana? Masuk surga ya. Masuk surga harapannya. Harapan saya adalah kehidupan yang kekal, begitu. Seperti yang terjadi. Manusia tidak akan kekal, Bang. Seperti yang terjadi kepada Yesus. Yesus kami menurut keterangan. Mau jadi Yesus ini orang. Oh iya, betul. Oh iya, bagus. Kalau kalian kan tidak punya pengharapan, sama seperti Muhammad yang masuk kuburan. Kami ini ada pengharapan, Bang. Ada Bagaimana? pengharapan. Setiap umat Islam itu ada pengharapan untuk masuk ke surga. Muhammad sendiri ada di mana? Nantinya ke surga. Memang Abang nantinya tidak ke kubur ya? Sekarang saya tanya, Anda akan mengikuti Muhammad, betul? Ya, betul. Muhammad yang Anda ikuti ada di mana? Ada di tanah. Kuburan. Baik. Sementara kami orang Kristen mengikuti Yesus, betul? Iya. Apakah mengikuti Yesus? Apakah mengikuti disalib juga? Apakah Anda disalib untuk mengikuti Yesus? Tidak kan? Baik. Saya jawab. Iya. Muhammad di Arab, betul nggak? Betul. Kenapa Anda tidak di Apakah Arab Anda mengikuti mengikuti Muhammad? Yesus disalib? Ikut salib nggak Anda? Pertanyaan saya begini. Mengikuti itu maksudnya Tidak gimana akan sih? disalib. Apa maksudnya mengikuti? Ya, mengikuti itu maksudnya gimana, jelaskan? Ya, gimana? Makanya saya tanya sama kamu, yang dimaksud mengikuti itu bagaimana? Ya, kalau Anda Kamu mengikuti Muhammad, betul? menjelaskan tadi, mengikuti Muhammad tentu ikuti masuk ke dalam kubur, ya tentu saja sama. Sama Anda bilang Anda Yesus, mengikuti Muhammad ke dalam kubur. Maksudnya begini. Tadi jawaban Anda, Dengar. Anda.
Setelah Lanjut, Pak. kamu Kalau boleh saya begitu, bicara? Anda ikuti Yesus. Boleh Ya, saya bicara? ikuti Yesus disalib juga. Ya, silakan. Baik. Jadi begini, yang dimaksud mengikut itu adalah meneladani apa yang diperintahkan, melakukan apa perbuatan-perbuatan yang dicontohkan. Sudah? Ya, Yesus Oke. mencontohkan disalib. Ikuti juga disalib. Yesus Mencontoh. Gimana? Oke, baik. disalib. Gimana? Di mana Ya, dalilnya? itu tadi. Contohlah saya, kamu harus disalib juga seperti saya. Di mana? Ya, kalau begitu di mana dalilnya? Kami para umat Islam masuk dalam kubur mengikuti Nabi. Baik. Kamu kalau percaya mengikuti sesuai dengan kehidupan Muhammad, kamu akan beroleh surga. Betul nggak? Kamu percaya nggak kalau kamu hidup sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Muhammad, kamu akan masuk surga? Iya, tergantung itu. Tergantung sekarang. Ya, tergantung. Oke, Muhammad sudah hidup sempurna nggak? Gimana maksudnya? Udah, kamu habisin rokokmu sana. Yuk, silakan. Sungguh nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Diana. Iya, mereka meneladani Muhammad. Muhammad yang diteladani masih di kuburan. Gimana? Ya, silakan Diana. Halo Bang Yudis, aku Kristen. Oke, baik, Aku saya turunkan Kristen, langsung Bang. ya. Cuma nonton. Saya turunkan langsung. Silakan ya, yang muslim boleh mengajukan permintaan naik. Ajukan pertanyaan-pertanyaan kalian, kita ngobrol-ngobrol santai seputar lintas iman ya. Kita kasih naik ada sebentar. Amirul Zulfikar. Oke, Amirul Zulfikar. Ya, Amirul Zulfikar. Selamat Ya, Amirul Zulfikar. ya, selamat Kenapa pagi, Bang. suaramu seperti itu menggema? Selamat Amirul Zulfikar. ya, ya. Suaramu seperti itu menggema. Bagusin dulu perangkatmu ya. Perangkatmu bagusin dulu. Aduh. Oh. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada, sabar ya. Hijau daun, oke. Alkondi nih, dari tadi mau saya naikin Alkondi. Ya, Alkondi. Ya, Alkondi, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Alkondi. Anda Muslim? Campuran. Apa? Kabur. Ini yang mengajukan permintaan naik ini ada 100 orang. Tapi di sini yang mengajukan naik ini saya sudah bilang, mungkin sudah ratusan kali saya bilang kalau yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Tapi dari nama-nama yang mengajukan ini, saya masih melihat banyak nama-nama Kristen begitu. Saya tidak tahu apakah mereka itu mengalami telinga budek atau mengalami apa, saya juga nggak tahu. Saya tidak tahu kenapa ya. Apakah memang mereka yang nggak ngerti atau bagaimana, saya nggak ngerti. Oke, ada Bara. Bara ini sudah janjian dengan saya. Bara ini sudah janjian. Dia sudah inbox saya untuk diskusi dengan saya. Saya tepati janji saya. Ya, Bara. Selamat siang. Iya, selamat siang Mas. Silakan, nyalakan kamera. Kalau nggak diaktifin kameranya bisa tidak?
Kamu betul nggak ngirim pesan ke saya, nantangin saya diskusi? Iya betul ya. Betul. Kamu mau diskusi, tapi kamu nggak berani nampilin wajahmu di kamera? Ya, ini cuma perkara logika aja. Oh, nggak berani. Ya sudah. Kalau begitu, kamu saya kasih hadiah. Ini hadiahnya ya. Saya kasih hadiah. Nah, itu hadiah buat kamu. Oke, kita ketikkan kembali ya. Kalau ngomong diketikkan teman-teman, wah kamu ya, kamu tidak akan sanggup mengalahkan saya. Saya ini seorang muslim yang sangat Saya bilang sama dia, kalau begitu, nanti saya akan live, silakan kamu ajukan permintaan naik. Giliran sudah dinaikin, apakah perlu nyalakan kamera? Botol mengalir sampai jauh. Botolnya mengalir sampai jauh. Herman saya dengan mereka ini ya. Kalau di inbox aja ngomongnya, aduh, benar-benar dah kalau ngomong sungguh luar biasa kalau ngomong. Giliran dijabanin, menset. Kan sudah saya bilang, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu jangan naik ke sini. Kamu aja sudah malu jadi orang Islam, ngapain kamu naik ke sini? Sulaiman, di sini itu tidak boleh merokok. Bisa nggak kamu merokoknya hentikan dulu? Berarti emang botol nih orang. Oke, baik. Kita turunkan ya. Memang pengikut Muhammad itu ngomongin Allah di saat yang sama dia ngerokok. Iya gitu. Karena Allah itu, kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu dimusnahin sama Allah. Barang siapa yang tidak berbuat dosa sama sekali, sama Allah dimusnahin. Ya, makanya kalau kamu ngomongin Allah sambil merokok begitu ya wajar. Karena memang Tuhanmu menginginkan kamu agar kamu itu jangan sampai kamu tidak berbuat dosa sama sekali. Ya. Kita kasih naik ada win. Oke, win. Ya, selamat siang, saudara Win. Halo? Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik yang selanjutnya. Ahmad Sanusi, oke. Oke, terpental Ahmad Sanusi. Mana tadi Ahmad Sanusi? Bentar. Oh ini sudah naik. Ya, Ahmad Sanusi lari lagi. Memang berat ya teman-teman ya. Bagaimana nih teman-teman? Ya, ini ada 100 orang yang mau naik. Tapi ini ada berapa yang muslim ya? Fitri Ramadhani, coba nih. Fitri Rahmadani, oke. Kita kasih naik Fitri Rahmadani. Ya, selamat siang Fitri Rahmadani. Ya. Ya, Fitri Ramadhani, apakah kamu seorang muslim? Ya, muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kalau mau diskusi silakan. Halo? Gimana cara buka kameranya? Cara buka kamera? Tadi udah kebuka. Nih, saya ulangi, saya bantu dari sini. Tuh, silakan. Mana ya? Sudah ada di layar itu, tinggal terima saja. Yang mana
Berat teman-teman ya. Jangan memaksakan diri, sudah saya bilang. Kalau kamu muslim, kamu udah malu dilihat orang jadi orang Islam, jangan naik. Saya sudah tahu kamu udah nggak pede lagi dengan agamamu, saya tahu. Jangan dipaksakan. Gimana sih? Ya? Ya, muslim-muslim yang malu-malu, ya, yang dilihat orang sudah nggak pede lagi jadi orang Islam, malu dengan kelakuan Muhammad. Batalkan permintaan naik kalian. Jangan mengajukan permintaan naik, ya. Di sini khusus yang masih bangga dengan kelakuan Muhammad, bangga dengan Islamnya. Yuk, silakan, yuk. Kalau sudah malu, jangan kamu paksakan. Ya. Ahmad Sanusi tadi sudah saya naikkan, ini naik lagi nih. Ahmad Sanusi. Halo? Apakah kalian sudah lihat orang Islam betapa lemahnya mereka? Ya ini. Ngomong saja sudah tidak sanggup. Ahmad Sanusi. Halo, selamat siang. Tunggu pakai baju dulu. Saya pakai baju dulu. Oke lah, baik, nggak apa-apa, kita tunggu. Kita hargai ini dia. Ya. Kalau menyalakan kamera saya hargai. Selamat siang, Pak Idris. Ya, Ahmad Sanusi. Ya. Baru bangun tidur, Bang. Dari tadi sih, cuman nonton live-nya Bang Edis dari tadi. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tadi saya nonton Bang Edis itu percakapannya dengan Pak Sulaiman ya. Yang mana itu? Kalau menurut kami yang dari Muslim itu menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jadi kan Bang Edis bilangnya Nabi Muhammad itu mati dan dikuburkan kan? Betul. Bukankah yang demikian yang tertulis di dalam literatur Islam? Ya benar. Lalu di mana itu merupakan perkataan saya? Maksudnya meneladani atau mengikuti, kata Bang Edis tadi, memang betul kami itu meneladani Nabi Muhammad. Perkara masuk surganya itu bukan penentu bahwa kami mengikuti seluruh proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjamin kami masuk ke surga. Kembali lagi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu, salah paham Anda. Artinya rahmatnya Allah. Begini, kan di dalam agama Islam standar hidup ya yang berkenan di hadapan Allah itu kan adalah Muhammad, betul? Benar. Oke. Nah, setelah kalian memenuhi standar hidup seperti yang dilakukan oleh Muhammad, maka kalian akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Kalau bahasa kitanya itu surga gitu. Tapi bahasa dalam Quran dan Bible itu hidup yang kekal. Benar. Oke, sementara Muhammad apakah dia beroleh hidup yang kekal? Menurut literatur Islam. Beroleh. Mana dalilnya? Orang dia di kuburan kok, gimana? Kalau berbicara dalil, saya bukan ahli dari dalil, Bang. Nah, makanya saya bilang teman-teman, seorang muslim ketika dia bercerita tentang agama Islam, di situ dia mulutnya mengucapkan dusta. Bang, tadi kan saya tanya, Muhammad menurut literatur Islam ada di kuburan, betul? Benar. Lalu dari mana Anda katakan dia hidup? Ada beberapa riwayat sih Bang, dari beberapa pendapat ulama, bahwa ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mati, dan ada juga beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mati, melainkan diangkat seperti Nabi Isa. Oke, tunjukkan satu literasi di mana Muhammad diangkat.
Tunjukkan. Maksudnya literasi yang seperti apa ini, Bang? Tadi kan Anda bilang, menurut ini, menurut itu, Muhammad diangkat seperti Nabi Isa. Mana ininya, sumbernya mana? Hadis apa? Nah, sudah mulai. Separuh wajahku hilang bersama Islamku, karena ku tidak tahu apa yang diajarkan Islamku. Gimana ini, Bang? Masa Anda Islam, Anda ngomong tapi nggak tahu yang diomongin apa? Nah, gini loh, gini, intinya itu begini. Bang, jangan separuh-separuh, Bang. Abang sudah malu jadi orang Islam? Enggak, saya tidak malu. Saya bangga jadi Islam. Terus kenapa begini-begini? Kenapa begini-begini? Gini loh, nah tuh, di tengah. Gini, saya kasih tahu ya. Kita ini kan hidup tahun 2025, bener nggak? Benar. Kita nggak ketemu Yesus, nggak ketemu Muhammad, bener nggak? Betul? Bagaimana, Bang? Kita tidak ketemu Yesus, kita tidak ketemu Muhammad, benar? Benar. Oke. Apa yang kita dengar adalah apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, hidup sejaman dengan Muhammad. Karena saya tidak sehidup sejaman dengan Yesus, maka keterangan tentang Yesus saya dapatkan dari murid-murid, para saksi mata. Anda tidak sehidup sejaman dengan Muhammad, lalu Anda tahu Muhammad dari mana? Dari para sahabat, dari para saksi mata, betul? Nah, oke. Apa yang dikatakan para saksi mata tentang Yesus? Yesus disalibkan, kemudian dimakamkan selama 3 hari, kemudian bangkit dia dari matinya itu dia bangkit. Dia mengalahkan kematiannya itu dengan cara bangkit. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwa semua yang dikatakan dia selama ini itu terbukti. Inilah yang kukatakan kepada kamu, bahwa anak manusia harus diserahkan, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus membuktikan omongannya benar. Nah, perkataan murid-murid itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Supaya apa? Supaya kami pun nanti beroleh hidup yang kekal, seperti bagaimana Yesus pun beroleh hidup yang kekal, mengalahkan maut. Sekarang pertanyaan saya, di dalam agama Islam, menurut keterangan para saksi mata, Muhammad ada di mana? ada di alam kubur. Kuburan. Maka, apakah kalian mempunyai pengharapan tentang surga yang dia omongin Muhammad itu, sementara Muhammadnya sendiri ada di kuburan? Makanya perbedaan iman kita di situ, Bang. Anda beriman mengimani seseorang mati. Anda mengikuti ajaran orang mati. Makanya saya bilang, orang Kristen dituntun oleh firman yang hidup, orang Islam dituntun mayat dalam kuburan. Nabi Muhammad kan manusia nggak bisa juga. ngomong kan? Makanya Bang, saya cuma pesan gini. Manusia juga, Bang. Bagaimana? Bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, melainkan manusia yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan. Oke, Anda dituntun oleh dia, dipimpin oleh dia? Benar. Oke, berarti Anda dituntun, dipimpin oleh orang mati kan? Benar. Iya, makanya pernyataan saya di mana salahnya? Semasa hidupnya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah contoh buat kami. Umat Sekarang Islam adalah faktanya kalian dipimpin, dituntun oleh orang mati, betul? Betul. Nah, makanya kami orang Kristen, iman kami bukan seperti itu. Kami dipimpin, dituntun oleh firman yang hidup, yaitu Yesus. Kalau berbicara iman, ya iman abang. Iman saya, ya iman saya. Iman kita beda. Karena kita tidak bisa
Iman Anda dan iman Yang orang menyamakan Islam. siapa? Nggak boleh. Saya tidak menyamakan. Kita Jadi memiliki. Abang Dengar Islam Bang, ngomongnya gini. tenang dulu ya, tenang. Ahmad Sanusi tenang. Gini, kita itu punya iman yang berbeda. Nggak mungkin ketemu iman kita. Cuman logika iman kami dengan logika iman kalian, kita bandingkan di sini, kita diskusikan. Nah, Anda beriman bahwa Anda dipimpin, dituntun oleh orang mati, betul? Betul. Iya, sementara kami, di dalam iman kami dituntun, kami dipimpin oleh firman yang hidup, yaitu Yesus yang hidup. Itulah bedanya kita. Begitu loh. Nah, makanya saya menyarankan kepada Anda, selama Anda jadi Islam, Anda kan nggak mempelajari agama Islam. Betul nggak? Belajar tapi tidak banyak, tidak Ya, mendalami. artinya belajar cuma Ilmu agama dari saya 100%. kurang, Oke, dari 100 kamu Ini kan belajar saya Islam tidak berapa? mau berdebat, saya cuma mau menyampaikan, meluruskan Ya, oke, saya oke. tadi. Dari 100 kamu belajar Tadi Islam berapa? Saya tidak mau yang tinggi-tinggi, 10 lalu sudah cukup. Ya 10. Makanya begini. Setelah kamu, gini, Sulaiman, Ahmad Sanusi. Kalau kamu mau menghabiskan waktu kamu mempelajari agama Islam, kamu belajar, tadi kan 10 ya, kamu belajar sungguh-sungguh agama Islam, pegang omongan saya. Camkan dan ingat omongan saya kelak. Kamu akan tidur dengan nyenyak malam-malamnya setelah kamu pelajari agama Islam. Lalu besok pagi kamu telepon tukang loak. Halo bro, tukang loak, besok datang ke rumah saya ya. Ngapain? Tolong ini angkut ini kitab-kitab ini bawa sama kamu. Itu kalau kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Oh, gimana? Oke lah, Mas Sanusi, saya nanti tidak mau lagi menerima inbox dari saudara-saudaramu bilang begini. Kamu beraninya sama yang awam-awam saja. Benar, saya awam, Bang. Iya, saya mau bilang begini, Ahmad Sanusi ya. Kalau kamu orangnya bukan mau mendebat, kamu orangnya kayaknya mau belajar. Gini, di dalam Injil apa yang Yesus katakan? Orang buta itu tidak bisa memimpin atau menuntun orang buta. Karena kedua-duanya akan jatuh. Gimana? Saya mau menyampaikan sama teman-teman yang komen saja. Baik yang saudaraku yang muslim maupun yang non-muslim, yang komen yang tidak bagus, artinya menjatuhkan. Cobalah kamu naik, memberanikan diri. Tapi jangan menjelekkan ya. Di sini kita tidak menjelekkan, jangan bicara. Saya salut sama kamu Ahmad Sanusi. Kamu orangnya baik lah. Kamu nggak menjelek-jelekkan. Gini Ahmad Sanusi. Ya. Kalau kita bicara secara logis. Jadi jangan cuma adanya di komen, kemudian menjatuhkan, menjelekkan. Cuman pandai komen yang jelek-jelek saja, tapi tidak berani naik. Naiklah. Kamu yang muslim-muslim yang lain, saudara-saudaraku yang lain, jangan terlihat seperti orang yang munafik. Saya tidak munafik, saya beragama Islam, saya berpegang teguh. Apapun yang terjadi, saya tetap berpegang teguh kepada agama saya. Meskipun saya tidak mendalami agama itu. Ya, itu karena kamu masih awam sekarang. Ya, saya percaya. Oke, begini. Bagi saya lanjutkan ya, Ahmad Sanusi ya. Oke lah, Abang. Oke. Di dalam Injil, apa yang Yesus katakan? Di dalam Injil, Yesus bilang begini. Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Karena pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju dengan perkataan Yesus? Bagaimana Bang? Ulang. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya pasti akan terperosok ke dalam lubang, betul? Kalau kita berbicara logika, menurut saya tidak selamanya orang buta terperosok, Bang. Contoh. Terperosok di mana maksudnya, Abang? Itu kalau kita berbicara logika, mari kita berbicara logika, Bang. Orang buta tidak akan terperosok. Kalau matamu ditutup, terus kau jalan di jalan raya, kau masuk jurang nggak, masuk lubang nggak, kira-kira?
Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, Abang. Belum tentu. Ya udah. Belum tentu. Anda ngobrolnya sesama level Anda dulu ya. Oke? Ya. Oke lah, oke ya. Tapi saya mengingatkan kepada statementnya abangnya di situ. Apa? Yang Yang mana orang itu? buta Yang akan mana? jatuh. Saya bantah. Tidak selamanya, Bang. Orang buta itu jatuh. Artinya kita tidak boleh membedakan orang yang buta dengan orang yang normal. Terkadang orang yang buta itu buta matanya tapi bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya, Bang, akan diselamatkan oleh Tuhan. Diberi Ini jalan, kita dibuka tidak jalannya. ngomong hati, Ahmad Sanusi. Kita ngomong mengenai apakah orang buta, kalau menuntun orang buta, itu sesuatu yang secara logika itu benar atau enggak? Oke lah, Anda dibawa dulu. Apa lagi kalau ngomong-ngomong orang begini? Ada-ada saja. Jadi teman-teman ya, kita itu kalau ngomong sama orang yang IQ-nya rendah, memang kita akan mengalami agak sulit gitu ya. Kita harus undang itu yang pinteran dikit. Tapi seperti saya bilang teman-teman, Muslim-Muslim yang pinteran dikit sudah pada keluar dari agama Islam. Ya silakan. Di sini tinggal yang nggak ngerti agama Islam teman-teman. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Sabar teman-teman. Ada Kiai ini. Halo Azhar. Yes, brother. Belum sudah ngajak PK dia teman-teman. Azhar, kamu dari mana? Yes, one match. Anda dari mana? Yeah, okay. Where are you from? Pakistan, brother. Pakistan, brother. Azhar, Yes, are you Muslim? yes, Muslim. Muslim. Why are you Muslim? Very nice. You from? You from? Yes. From Earth. From My- Earth. Okay, very nice. My friend, I am follow you or follow back. Aduh, teman-teman. My Azhar. friend, follow back. Azhar. Yes, my friend. Okay. Do you speak English? Yes. Okay. Why are you Muslim? Yeah, Muslim. Yeah, why? Why are you Muslim? Very. Aduh, dia tidak mengerti teman-teman. Oke lah ya, kita putuskan saja teman-teman karena ini akan menjadi obrolan yang kurang ini ya, unfaedah lah ya. Kita kasih naik dulu yang lain. Kita kasih Nur Fajri. Nur Fajri. Oke, Nur Fajri. Ya, Nur Fajri, selamat siang Nur Fajri. Halo? Ya, selamat siang. Ya, silakan Halo? Nur Fajri, nyalakan kamera Anda. Belum ada Muslim ini. ya Bang ya? Ya, saya Muslim. Ya, silakan tuh Bang. Sudah saya kirimkan, sudah ada di layar Anda. Silakan Anda terima. Halo? Sinyalnya jelek, Mas. Sinyalnya jelek. Baik, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda tidak pede dilihat orang sebagai orang Islam, saya turunkan ya. Ya, sinyalnya Oke, jelek, Bang. baik, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada
Untung Munandar. Untung Munandar. Ini malah Jason yang salah pencet, teman-teman. Ya, Jason, silakan nyalakan kamera. Halo, Jason. Ya maaf ya, kita Nasrani. Langsung kita turunkan ya. Kita kasih naik, ada Untung. Mana tadi Untung? Sunandar. Oh enggak, Farhad saja kita. Farhad. Ya, Farhad. Ya, halo Farhad. Turun aja Om, turun saya. Kenapa Anda mengajukan naik tapi dinaikkan minta turun? Saya tuh mau mendengarkan, tapi kok pencet ikut itu apa, gabung gitu loh. Yang Anda pencet apa? Apa itu maksudnya ikut ngobrol itu loh, kan saya mau mendengarkan. Saya besarkan layar kaca saya kok pencet itu. Yang Anda pencet apanya? Yang Anda pencet apanya? Udah saya turun aja. Berat, teman-teman. Berarti banyak di bawah ini yang ngajukan permintaan naik. Oke lah, kita ini ya, bikin edukasi dulu ya, teman-teman ya. Kita bikin edukasi dulu. Saya balikan dulu kamera saya, biar teman-teman nggak pada, aduh, saya harus menggunakan bahasa-bahasa. Sorry ya kalau saya pakai bahasa pasaran ya, biar teman-teman nggak bengak. Aduh, teman-teman, nih saya kasih tunjuk nih. Ini ada layar, perhatikan. Ini kan ada layar kan? Ada layar kan? Nah. Misalnya Anda cari di kolom pencarian, aduh ini kok anu sih. Bentar nih. Misalnya Anda cari di kolom pencarian begini nih. Pencet kolom pencarian. Cari Edis TV ya. Misalnya Anda lagi nonton Edis TV nih, misal. Nih. Anda nonton Edis TV kan kayak begini. Nih, ini live ya. Ini lagi nonton nih. Perhatikan. Ketika Anda lagi nonton Edis TV, ini tombol naik ini. Ini tombolnya ada, ini tombol naik. Kalau Anda pencet ini, tip. Nah, Anda pencet request, Anda naik berarti. Makanya jangan dipencet tombol requestnya, request. Kalau Anda pencet tombol requestnya, Anda naik ke sini. Nggak mungkin itu sekali mencet, itu 2 kali mencet. Kalau kepencet tombol guestnya, kemudian ada pencet lagi tombol request naik, pasti Anda sengaja. Aduh. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam
keselamatan. Tinggal dalam hatiku benar. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.